pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Wali Kota Malang Sutiaji mengajak kepada jamaah haji tahun 2022 asal Kota Malang untuk berniat menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai warga yang langsung dipilih oleh Allah untuk berangkat haji, Sutiaji berharap nantinya jamaah haji Kota Malang dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan masing-masing. Dengan kuota 50%, maka jamaah haji yang biasanya mencapai 1.000 lebih, saat ini hanya berjumlah 508 dari Kota Malang. Maka hari ini kita kumpul, mulai saat ini kita niatkan, tidak usah nunggu. Kita niatkan kita harus berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Kita niatkan hari ini minta pertolongan dan makmunah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Ittabi sayyi'ataka bil hasanati tamhuha. Ikutilah kejelekan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Tamhuha, mudah-mudahan bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan dengan perilaku kebaikan kita semua. Saya terima kasih pada panjenengan yang sudah siap menunggu. Tidak usah jenengan mikirkan, menunggu sekian tahun dan hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpilih dari mestinya 1.000 lebih tapi hanya 508 orang. Jenengan adalah pionir-pionir, pilihan-pilihan Allah yang labbaik Allahumma labbaik. UPT Pengembangan Karakter Mahasiswa UB mendorong agar kegiatan mahasiswa mampu memupuk sikap toleransi dalam kehidupan mahasiswa yang beragam. Kegiatan mahasiswa menurut Ketua UPT PKM Muhammad Anas harus dapat membuka wawasan mengenai keberadaan kultur dan lainnya yang beragam sehingga mampu memunculkan sikap menghargai dan toleran. Fakultas begitu ataupun di masyarakat secara umum. Ya, untuk teman-teman mahasiswa berdasarkan temuan data yang kami montok lagi ono sensore. Terus di kono terutama PR tentang indikator yang dua tadi itu tentang sikap, bagaimana sikap mahasiswa menghadapi isu-isu minoritas. pada program-program atau kegiatan atau mengikuti program-program kegiatan yang bisa membuka wawasan, bisa membuka cara pandang kita dan itu selama ini tidak diperhatikan. Jadi saya kira itu yang perlu didorong. Mahasiswa vokasi UB terutama dari program administrasi bisnis diasah naluri dan mental wirausaha sejak dini melalui berbagai program. Salah satunya menurut Susilwati MAB, dosen administrasi bisnis vokasi UB dengan acara 3-in-1, maka melalui acara ini mahasiswa akan mendapatkan materi dari 3 narasumber sekaligus, yaitu dosen internal, dosen praktisi, dan dosen luar negeri.
dengan kerjasama yang aktif ini, maka diharapkan akan berdampak positif terhadap perkembangan dan perbaikan kualitas pendidikan pada fakultas vokasi Universitas Brawijaya ini. Sehingga nanti lulusan dari prodi kita, khususnya prodi D3 Administrasi Bisnis ini dapat lebih memahami kebutuhan dunia industri. Kemudian profil lulusannya juga nanti akan sesuai dengan dunia industri juga. Dengan adanya kegiatan pula, kita dapat mengenalkan prodi kita D3 Adbis ini terhadap dunia luar sehingga lebih dikenal, kemudian berdampak baik untuk Ajang Manajemen Entrepreneurship Day atau MED kembali digelar secara hybrid pada tahun ini di area parkir Fakultas Ekonomi Bisnis UB. Lebih dari 100 kelompok mahasiswa terlibat dalam ajang yang mengasah kemampuan wirausaha mahasiswa. Menurut M. Abdil Zil, dosen manajemen FEB UB, ajang tahun ini digelar selama 2 hari secara luring dan daring. Setelah selama masa pandemi kemarin, pameran dilakukan secara daring. MED tahun ini mengusung tema fashion dan kosmetik sebagai salah satu tren bisnis yang terus berkembang. Menempuh mata kuliah laboratorium kewirausahaan karena tahun ini itu ada penyesuaian kurikulum karena ada kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Merdeka Belajar, maka ada pemampatan di angkatan yang 2000 kalau nggak salah 2019 ya kalau nggak salah. Nah, jadi itu nanti pemampatan kurikulum itu akhirnya untuk tahun ini MED itu 2 angkatan Pak. Jadi yang semester genap ya 6 dan semester yang di bawahnya semester 4 gitu. Jadi 2 angkatan sehingga kelompoknya yang berpartisipasi itu ada sekitar 104 kelompok dan masing-masing kelompok itu sekitar 3 sampai 5 mahasiswa. Gitu. Dan karena kalau diselenggarakan di 1 hari tentu memakan tempat dan tentu akan menimbulkan crowded yang berlebih, maka kebijakan dari panitia untuk tahun ini dibagi menjadi 2 shift gitu ya, yang separuh yang 1 sampai 50 kelompok itu kita selenggarakan tanggal 24 dan untuk yang 51 sampai 104 kita selenggarakan di tanggal 25. Fenomena banjir rob yang melanda kawasan Pantura, Jawa, di Semarang hingga Pekalongan merupakan fenomena alam yang memiliki siklus. Guru Besar Geofisika UB, Profesor Adi Susilo mengatakan, fenomena tersebut merupakan tarik-menarik antara bumi dan bulan. Rob merupakan fenomena yang terjadi pada daerah pantai di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, rob akan terjadi pada saat bulan purnama sesuai kalender bulan, yaitu sekitar tanggal 13, 14, dan 15, yaitu pada bulan mati, yaitu awal bulan atau akhir bulan. Rob itu sebetulnya kan air yang tinggi yang nanti menggenangi ke daratan kan gitu. Sebetulnya air naik itu adalah pasang surut naik. Pasang surut paling besar itu adalah akan terjadi bila mana bulan purnama ataupun bulan mati. Jadi bulan pada saat sekitar 13, 14, 15 hari bulan dan juga pada saat awal-awal bulan atau terakhir bulan. Jadi ada siklusnya. Jadi kalau pada saat bulan purnama itu adalah sangat tinggi sekali atau pada saat bulan namanya bulan awal itu ya. Tapi pada saat kuarter perempatan atau per 3/4 itu adalah tingginya minimum. Jadi kemarin itu adalah hal itu terjadi bagaimana? Karena kita tahu pasang surut itu kan tarikan yang paling utama, tarikan antara bumi dan bulan. Sebetulnya matahari lebih besar masanya, tapi matahari karena jaraknya jauh, maka matahari itu masih kalah dengan bulan yang jaraknya dekat, sesuai dengan orang mengatakan ini hukum Newton. Semakin dekat jaraknya, maka akan semakin tinggi besar gayanya karena per R kuadrat. Nah ini bulan ini dekat ini, dan bulan pada saat posisi bulan purnama itu adalah paling dekat-dekatnya.
Sebagai fenomena alam, penanggulangan rob dapat dilakukan dengan hal yang alami. Untuk menahan laju air laut saat ini, pemerintah banyak membangun tanggul. Namun, menurut pakar geofisika UB, Profesor Adi Susilo, penahanan alami dalam bentuk benteng mangrove masih merupakan hal yang terbaik. Kajian juga sudah ada, sebetulnya kajian ada. Terus berapa sih subsiden tiap tahun misalkan? Semarang itu berapa subsidinya, berapa sentimeter per tahun. Bilang berapa, katakan 2-3 cm per tahun, nah dalam waktu 10 tahun kan sudah cukup signifikan itu Pak Siti. Kalau terus-terusan dibebani di atas. Yang kedua, ya masyarakat hendaknya sadar bahwa hidup di daerah pinggir pantai itu mempunyai risiko-risiko tersebut. Kalau memang bisa dihindari, mungkin daerah-daerah pinggir pantai itu ya kita kembalikan ke fungsi semula, yaitu fungsinya adalah untuk menghalangi abrasi sebetulnya. Kita abrasi, tameng atau barrier dari infrastruktur, dari beton dan sebagainya itu memang baik, tetapi alangkah baiknya kalau barriernya itu mungkin dari tumbuhan, dari itu sehingga bisa meredam dan bisa juga nantinya tidak terlalu parah. Nah, hal-hal yang seperti itu kerjasama ini antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah itu sangat diperlukan sekali. Pemerintah sudah melaksanakan itu, kajian-kajian, pabrik-pabrik atau dunia usaha juga memahami, bukan hanya mengejar sekedar untung, tetapi juga memperhatikan lingkungan, keberlangsungannya usaha tersebut. Masyarakat juga begitu, masyarakat hanya memahami bahwa memanfaatkan lahan yang sebetulnya lahan itu adalah diperuntukkan untuk sebagai barrier atau untuk sebagai tameng nantinya, yang tanam alami yang dari mungkin tumbuh-tumbuhan laut dalam hal ini. Perhimpunan Ekonomi Pertanian atau Perhepi mengajak akademisi dari kampus dalam dan luar negeri serta pakar dari berbagai instansi untuk membahas sistem pangan global. Konflik dunia, perubahan iklim, pertambahan penduduk merupakan beberapa hal yang saat ini dapat mengancam sistem pangan secara global. Di Indonesia yang memiliki yang berafiliasi dengan Perhepi, kemudian ada yang dari Jepang itu Aoyama Gakuin University itu ada yang ke kita, kemudian ada yang submit paper dari BRIN, ada yang dari Kementerian Perdagangan, ada Pusat Studi Kementerian Pertanian, ada tentang kebijakan, dan juga ada dari Riset Perkebunan Nusantara. Itu beberapa instansi yang berpartisipasi dalam ICSAE 2002 ini. Nah, terkait dengan tema besar itu, sebenarnya kita terbreakdown menjadi ada 8 ya, Mas Sitik ya. Kita bicara food system itu sendiri, kemudian tentang labor, tentang tenaga kerja di sektor pertanian, bagaimana dengan digital ekonomi yang kemudian. Kejadian ribuan ikan mati di aliran Sungai Brantas yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini, menurut dosen dan peneliti Sungai Brantas UB, Sri Sudaryanti, patut diduga sebagai akibat dari pencemaran yang telah melanda aliran sungai. Menurut Sri Sudaryanti, sungai merupakan sebuah aliran dari hulu ke hilir yang dapat melewati beberapa daerah seperti Sungai Brantas. Lingkungan sungai yang panjang ini dapat mengalami kerusakan yang dapat melebar ke area sungai yang lain. Bersifat satu arah alirannya ya, dari hulu menjadi hilir. Jadi degradasi itu ada inside, ada offside ya, onside dan inside di luar wilayahnya itu. Jadi karena sungai mengalir menuju hilir ya, jadi pasti berdampak kepada daerah-daerah di bawahnya.
Dan sungai itu adalah ekosistem perairan, dia sangat terkait dengan kondisi daratan. Jadi kita sebut dengan daerah aliran sungai. Jadi semua aktivitas di daratan itu nanti berpengaruh langsung terhadap kehidupan di sungai. Jadi kalau aktivitas di daratan itu tidak ramah lingkungan, itu semua limbah yang akan terbawa masuk ke dalam ekosistem perairan itu akan menyebabkan gangguan terhadap biota air, dan itu nanti akan bisa menyebabkan ekosistem sungai itu menjadi terganggu, artinya bermasalah. Kalau ekosistem sungai itu sehat, ada gangguan yang masuk, insya Allah dia bisa memulihkan diri sendirinya dengan cepat. Tapi kalau tidak, ekosistem rusak, ekosistem sungainya dalam hal ini Sungai Berantas tidak dalam keadaan sehat, jadi ada gangguan, ada limbah yang masuk, nah itu akan berdampak langsung terhadap kehidupan di dalam sungai itu sendiri. Contohnya ya ikan jadi mati. Tuh. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.